Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Coding with Ahmad. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi HTML yang sebelumnya kita udah membahas tentang HTML formatting pada video sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang HTML quotation. Di mana ini berfungsi untuk membuat sebuah kutipan pada paragraf HTML. Oke, langsung saja kita buat file barunya. Buat file baru, kemudian kita pilih folder yang udah kita buat pada video sebelumnya. Kemudian kita buat folder baru, pertemuan 7. Oke, tunggu sampai foldernya muncul. Nah, kita buat gunakan folder ini. Izinkan. Dan kemudian kita buat nama filenya index.html. Oke, file sudah dibuat. Kemudian kita geser di sini HTML potongan. Nah, maka otomatis akan membuat sebuah template HTML. Kemudian kita ganti judulnya di sini menjadi HTML quotation. HTML quote. Oke, kemudian kita pergi ke body, kemudian kita buat paragraf. Oke, nggak ada paragraf. Oh, ada nih. Di sini kita misalnya contoh ya. Contoh membuat sebuah kutipan. Oke, gini. Kita ganti jangan caps lock. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian saya akan membuka sebuah aplikasi yang saya sudah buat. Nah, di sini kita akan mempraktekannya ya teman-teman. HTML quotation memiliki fungsi untuk membuat sebuah kutipan pada paragraf halaman website. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kita langsung aja salin, nanti saya akan jelaskan untuk kodenya. Pilih semua, tempel. Oke, seperti ini. Untuk header sampai body sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini untuk tag paragraf. Soekarno berkata. Kemudian kita tambahkan sebuah HTML quotation yang bernama tagnya block quotes. Kemudian di sini kita tambahkan berikan aku 10 pemuda maka niscaya kuguncangkan dunia. Kemudian ditutup dengan tag penutup. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah paragraf yang dari sambungan ini. Kita lihat hasilnya. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, block quotes. Tanpa kita mengatur tabnya, otomatis browser akan menerjemahkan sebuah elemen block quotes. Yaitu berikan aku 10 pemuda maka niscaya kuguncangkan dunia. Nah, ini tuh akan berfungsi sebagai SEO ya teman-teman. SEO. Nah, ini akan berpengaruh pada performa website kita dibandingkan kita membuat sebuah paragraf, kemudian kita mengaturnya secara manual, mengatur sebuah kutipan secara manual. Nah, kemudian di sini ada contoh lainnya kan. Kalimat yang diberikan elemen block quotes otomatis akan memberikan jarak lebih maju dibandingkan kalimat yang lainnya. Kemudian kita akan mengganti tanda petik menggunakan elemen key
menggunakan elemen key. Kita contohkan di sini. Nah, kan di sini kita menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan kutipan. Kita ganti dengan elemen key. Oke, di sini kita tambahkan tag penutup di sini, tag penutup key. Nah, kita tidak menambahkan kutipan ya teman-teman. Kita tidak menambahkan, maksudnya tanda petik. Setelah kita tambahkan elemen key, otomatis akan menambahkan sebuah kutipan, menambahkan sebuah tanda petik maksudnya. Seperti itu teman-teman, itu fungsi block quotes. Kemudian di sini kita lihat lagi ada ABBR, memberikan kepanjangan pada sebuah singkatan. Nah, kita salin aja di sini. Teks HTML ketika disentuh oleh kursor, maka akan muncul sebuah kalimat yang telah kita buat di value atribut ABBR, yaitu Hypertext Markup Language. Oke, kita pilih semua. Dan kita tempel. Dan kita lihat hasilnya. Kita sentuh. Oke, untuk Android tidak berpengaruh ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan mouse. Jadi ketika disentuh tidak muncul, atau kita buka di browser perangkat, coba ya. Chrome. Oke, Chrome tidak memiliki akses. Kita coba di internet system, kita coba teman-teman. Oke, nggak bisa teman-teman, nggak bisa ngebaca file dari Android 11 untuk browser yang sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman membukanya di browser laptop atau PC, ketika kalian menyentuhnya menggunakan kursor yang diarahkan oleh mouse, maka HTML ini akan menampilkan sebuah teks yang muncul di dekat HTML ini sesuai dengan yang kita tambahkan di value title. Nah, Hypertext Markup Language, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjelaskan sebuah singkatan, misalnya singkatan dari WHO ya, World Health Organization. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini WHO. Misalnya WHO di sini. Kemudian di sininya kita ganti menjadi Nah, seperti ini teman-teman. Maka ketika tulisan WHO-nya ketika kursornya diarahkan ke tulisan WHO, maka akan muncul sebuah kepanjangan dari WHO yang sudah kita atur tadi. Nah, seperti itu untuk fungsi HTML block quotes. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menambahkan sebuah kutipan atau menambahkan sebuah kepanjangan dari sebuah singkatan, kalian bisa menggunakan fungsi HTML block quotes ini. Jadi ini akan lebih efektif teman-teman dibandingkan kita menambahkan secara manual. Untuk outputnya sih sama saja, tetapi untuk si EO-nya itu sangat berpengaruh. Search engine pokoknya itu teman-teman, saya lupa. Optimization. Saya lupa teman-teman. Pokoknya itu sangat berpengaruh untuk sebuah performa website kita.
dengan menggunakan sebuah HTML quotes atau sebuah HTML code yang memiliki fungsinya sederhana ya teman-teman. Kayak misalnya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah tanda petik kan bisa langsung menggunakan keyboard, kenapa harus menggunakan key? Nah, itu mungkin bisa direkomendasikan dari HTML-nya. Dari HTML-nya sendiri merekomendasikan untuk menggunakan key dengan alasan tertentu. Nah, setahu saya untuk membuat performa SEO kita menjadi bagus teman-teman. Oke, itu saja untuk materi HTML quote session. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.